Baik, di sini saya ingin tutorial untuk menjalankan Ionic. Dan Ionic ini membutuhkan 3 komponen. 3 komponen itu adalah Git. Yang pertama, Git SCM. Dan yang kedua adalah Node.js. Dan yang ketiga, ini adalah hal paling penting untuk kita masukkan ke mobile, yaitu Android Studio. Untuk yang pertama, kita akan mendownload Git, yaitu seperti ini, dan download for Windows. Nah, berhubung di sini saya sudah mendownload Git, saya di sini tidak akan menayangkan untuk downloadan Git dan Node.js dan download Android Studio. Karena di sini saya sudah download semuanya. Dan untuk download Node.js itu silakan download installer.msi, dan download Android Studio silakan kita memakai versi terbaru, itu Meerkat. Oke, untuk setelah sudah lanjut sudah download semuanya sekarang. Nah, untuk download Android Studio ini harus bersabar karena ini lumayan membutuhkan waktu lama, karena Android Studio ini yang terlalu besar, kapasitasnya itu 1,5 giga sekitaran seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita di sini setelah sudah download Git, kita masuk ke setup Git SCM. Di sini kita untuk memasukkan kode dan untuk menjalankan Git di command prompt. Ini kita scroll ke bawah sampai kita menemukan next ke page selanjutnya, dan sudah seperti ini. Nah, kita ambil yang ini 2, kita masukkan ke command prompt. Oke, yang pertama itu adalah git config global username John D. Nah, John D ini kita ganti dengan nama kita sendiri. Contohnya seperti saya, yaitu Ali Fikar Prabu. Saya contohkan, kita copy, kita buka cmd, Oke, cmd di sini kita paste. Di sini saya ganti nama jadi Alif Ikrar Prabu, yaitu nama saya sendiri. Kita enter. Nah, setelah sudah seperti ini, kita masukkan kode yang kedua, yaitu ini git config untuk Gmail. Gmail juga sama, kita masukkan Gmail kita sendiri, yaitu di sini saya masukkan Prabu 0397. @gmail.com. Oke, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, artinya Git sudah bisa dijalankan di laptop Anda. Oke, kita close saja. Ini kita close juga. Nah, sekarang kita langsung ke Node.js. Oke, setelah Node.js sudah terinstall,
kalian kembali ke command prompt ya. Oke, nah di sini command prompt kalian sudah bisa melihat versi dari Node.js, yaitu dengan kode Node_v. Kita enter. Nah, di sini versi yang saya download itu adalah versi 22.14.0. Dan untuk kita akan melihat npm-nya. npm strip v sama seperti Node. Enter. Nah, di sini sudah ada npm-nya, yaitu versi 10.9.2. Oke, setelah sudah sampai seperti ini, kita close. Oke, kita close. Nah, sekarang kita beralih ke Android Studio. Oke, sebelum kita ke Android Studio, kita akan buka Ionic Framework. Ini kita buka. Lalu kita di sini akan salin kode ini ke cmd lagi, command prompt. Oke, kita salin, kita enter. Ya, change 210 package, ini tandanya sudah bisa, berlangsung selama 6 menit, tadi lumayan lama. Oke, dan untuk selanjutnya kita di sini kita tempatkan saya di sini menempatkan. Nah, ini sampel app. Nah, berhubung saya sudah melakukannya sebelumnya, di sini nanti kalian klik di sini. Nah, ini salin, ditempel ke sini seperti itu. Dan oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke VS Code. Kita akan masuk ke file yang tadi kita buat. Oke. Sebelumnya di sini saya hapus dulu Android-nya ya. Oke. Di sini Anda akan masuk ke terminal dan new terminal. Nah, ini karena terminal bawaan dari VS Code adalah PowerShell, maka di sini akan buatkan yaitu cmd command prompt, karena PowerShell takut error karena maka saya di sini membuat command prompt. Di sini saya sebelum masuk ke sini saya rekomendasiin untuk membuat ekstensi Ionic, yaitu dengan cara di sini cari ekstensi Ionic, lalu install, dan nanti langsung ada simbol seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke program. Di sini kita klikkan Ionic Share. Nah, kita
Kita klik Ionic Share. Mengetik Ionic Cap @Android. Ini yang pertama, lalu kita enter. Nanti dia akan menjalankan dan akan muncul Android di sini. Dan untuk yang kedua itu Ionic Cap Build Android. Nah, ini adalah kode untuk membuka Android Studio yang kalian punya tadi, yang kalian install. Lalu setelah itu nanti ketika ke Android Studio, di sini saya tidak menampilkan karena memang internet saya sangat buruk. Dan Cap Build Android ini nanti setelah masuk ke Android Studio, kalian ada yang namanya simbol palu di atas kanan seperti ini, simbol palu, dan simbol palu disambungkan dengan logo running, yaitu kalian klik. Nah, nanti setelah kalian klik akan muncul di file sampel app tadi yang saya buat seperti ini, di user, personal, dokumen, kuliah, learning, project, sampel app. Nah, di sini nanti akan terbuka semuanya. Nah, untuk aplikasinya di mana? Aplikasinya itu ada di file Android. Oke, untuk aplikasinya itu ada di nama project dan masuk ke Android, dan ada di add, lalu di build, lalu di output, dan APK, lalu ke debug. Nah, di sini di debug ada aplikasi APK file. Nah, ini kalian bisa menjalankan. Coba kalian kirim ke teman kalian atau ke WhatsApp kalian, nanti kalian install di handphone kalian. Ini sudah berjalan. Tampilannya itu hanya seperti blank karena di sini saya tidak membuat tutorial untuk untuk menayangkan aplikasinya. Nanti di situ akan blank, tapi itu hanya template dari Ionic yang tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.